mau kelaknya ketika masyarakat meminta Anda untuk masuk ke dalam eksekutif, menjadi pelaku pengambil kebijakan, apakah Anda mau? Ini menarik nih pertanyaan ini. Izin dulu pimpinan partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Yogi. Sore Bang Dori. Terima kasih sudah datang di acara polling. Baik, terima kasih. Yes. Kami telah diundang. Anak-anak Visipol. Terima kasih. Sebenarnya kami minta terima kasih karena sudah bersedia hadir untuk undangan polling perdana hari ini. Ya. Dalam tempo kita memperkenalkan podcast Visipol. Kalau kita bicara tentang podcast, tentu kita akan berbicara berbagai dinamika, baik itu dinamika politik, sosial, dan yang lain hal. Nah, hari ini saya ingin berbicara dengan Mas Yogi ini tentang dinamika politik. Karena secara latar belakang, Mas Yogi adalah seorang ahli politik. Mas Yogi sekarang adalah berkarir dalam dunia politik. Ya, pertanyaan saya simpel Mas Yogi, karena ini adalah bicara politik, kita akan berbicara tentang lokal politik. Lokal politik yang terjadi di Provinsi Jambi ini tidak semua khusus anak-anak muda, apalagi anak-anak mahasiswa ini peduli dengan situasi politik yang ada. Jadi Mas Yogi yang representatif sebagai anak muda, itu bagaimana melihat dinamika politik yang ada hari ini sebagai seorang ahli politik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya oleh Bang Dori. Sekali lagi terima kasih banyak, saya telah diundang di podcast Visipol Unja yang namanya Politik Keliling. Ini keren nih, Politik keliling. dan sekali lagi ini apresiasi dari saya lah, diundang, dipercaya untuk bertukar pikiran, bertukar ide, bertukar gagasan dalam dinamika politik di Jambi. Saya pikir ini wadah yang tepat untuk menyampaikan gagasan politik untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan-kepentingan orang-orang yang terpinggirkan, baik itu secara kebijakan politik, secara kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak terakomodir gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Dori terkait dinamika politik lokal yang hari ini memang saya sebagai cermin kelompok kaum muda, saya melihatnya memang di era keterbukaan hari ini anak-anak muda itu harus wajib lah untuk paham dengan politik. Dalam artian ketika hari ini anak-anak muda terkendala dengan lapangan pekerjaan, itu kan melalui proses politik yang tidak berpihak dalam dunia tenaga kerjaan, dalam dunia anak-anak muda yang sulit mencari pekerjaan. Artinya kenapa saya mengajak anak-anak muda hari ini untuk wajib atau ikut dalam kegiatan-kegiatan politik, baik itu politik di organisasi, politik-politik di masyarakat-masyarakat kelas RT, kelas RW maupun kelas-kelas yang kabupaten maupun provinsi, karena proses-proses kebijakan itu melalui proses politik. Apakah kalau kita bicara tentang kebijakan nih Mas Yogi, saya harus bertanya dengan Mas Yogi, sebenarnya kebijakan apa yang sudah dilahirkan oleh Dewan khusus untuk konstituen-konstituen yang ada di bawah, khusus pada masyarakat? Apakah ada kebijakan yang sangat baik untuk kesejahteraan? Ya. Atau kita melihat kebijakan ini hanya kebijakan pada sekelompok kepentingan? Ya. Jadi begini, ketika hari ini saya dikasih amanah menjadi Ketua Komisi 2, karena Komisi 2 itu membidangi tentang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan. Di situ ada mitra kerjanya Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian. Dan mungkin selama ini program-program dari Dinas Pertanian dan Perkebunan itu tidak mengakomodir lah kelompok-kelompok masyarakat pertanian, masyarakat perkebunan, masyarakat perikanan. Saya pikir ini harus didorong bagaimana pemerintah membuat produk program yang mana program tersebut untuk kepentingan kelompok-kelompok masyarakat ini, baik itu kelompok petani, kelompok nelayan maupun kelompok perkebunan. Contohnya saya bermitra sama Dinas Perikanan. Dinas Perikanan mungkin programnya tidak terlalu menyentuh kepada masyarakat perikanan. Saya dorong, saya buka tawaran bagaimana membuat
bantuan atau membuat program yang tepat sasaran. Misalnya Dinas Perikanan membentuk kelompok nelayan yang dimana kelompok nelayan itu membutuhkan jaring, pompong, mesin pompong. Saya pikir seperti ini dalam bentuk kebijakan yang berpihak sama masyarakat. Mas Yogi kan salah satu ketua nelayan. Artinya suara-suara masyarakat nelayan itu disampaikan kepada Mas Yogi untuk membela hak-hak mereka. Nelayan ini sebenarnya ada persoalan apa, Mas Yogi? Kalau kita lihat dari persoalan solar yang menjadi kebutuhan pokok bagi para nelayan, apakah mereka ini cukup mudah untuk mendapatkan bahan bakar ini? Pada dasarnya hari ini sebelum-sebelumnya tergantung situasi. Kalau memang dari sumber solarnya, misalnya dari Pertamina yang sulit untuk menyalurkan solar ke SPBN di Tanjak Barat, tentu akan mempengaruhi juga situasi di masyarakat nelayan, karena nelayan ini BBM ini salah satu faktor penting untuk kawan-kawan berangkat ke laut, karena rata-rata mesin pompong, mesin kapal itu BBM-nya ya solar. Kalau bensin itu jarang gitu. Terkait hari ini dengan solar yang saya pikir cukup langkah, dan langkahnya bukan di Jambi, artinya langkah di nasional, tentu berdampak ke nelayan-nelayan. Itu kan kalau kita melihat dari satu sisi bahan bakar yang bahan bakar kebutuhan pokok ya. Kalau seandainya kalau di Provinsi Jambi kemarin itu kan ada permintaan daripada driver batubara ini, khusus driver truk, itu kan meminta kepada Dewan DPR Provinsi itu bagaimana untuk mendapatkan bahan bakar solar ini dengan mudah. Tapi kalau di Tanjung Barat sepertinya itu tidak sulit ya untuk nelayan ya. Ada sulit, tergantung situasi. Kalau memang dari Pertamina yang sulit keluar, tentu di Tanjung Barat juga sulit keluar. Kalau situasinya mereka nggak memiliki itu, lalu apakah mereka akan datang mengadu atau mereka datang demonstran? Sampai hari ini kawan-kawan lain itu hanya meminta saya turun mengecek langsung dengan kondisi krisis solar yang sampai hari ini sulit didapat. Saya coba berkoordinasi sama teman-teman Dinas Perikanan coba berkoordinasi sama Pak Bupati. Mungkin Pak Bupati yang mengambil langkah selanjutnya, karena ada permen yang mengatur terkait kebutuhan solar tiap daerah, ada rekomendasi dari kepala daerah untuk menambah kuota BBM ini. Jadi hubungan antara legislatif dan eksekutif khusus untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat artinya bagus ya. Artinya hubungannya sangat alhamdulillah sampai hari ini bagus. Artinya posisi kami sebagai lembaga DPRD tetap menjalankan fungsi kontrol sebaik mungkin. Tetap memberikan masukan ketika pemerintah daerah dalam misalnya contoh dalam lelang jabatan terlambat tidak terbuka dan terlambat menjalankannya, tentu kami akan berikan masukan. Artinya ini terlambat, tolong diperbaiki. Sama ini kontrol kami dan komunikasi kami cukup baik sama teman-teman. Kalau sebagai ketua komisi 2 hari ini, itu kan yang membidangi persoalan ekonomi khusus. Artinya bagaimana peningkatan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini? Karena kalau kita lihat dari border ya, ini kedekatan dengan wilayah-wilayah sentral ekonomi itu kan sangat dekat. Bahkan kita dekat dengan Singapura ya kan. Artinya kalau untuk Tanjung Jabung Barat hari ini ekonomi membaik atau gimana sebenarnya? Jadi kalau dilihat dari kacamata Dewan. Ya, jadi Pak, waktu pandemi COVID itu kan kelihatan loh sektor-sektor mana yang bisa bertahan gitu. Saya melihat sektor yang bertahan itu sektor perkebunan, pertanian dan perikanan. 3 sektor ini yang mampu mengimbangin kondisi COVID yang dimana semua akses tertutup gitu. Waktu COVID kemarin harga-harga perkebunan macam hasil perkebunan macam kelapa dalam, macam pinang itu harga stabil, sehingga masyarakat kami di Tanjung Barat mampu menghadapi kondisi COVID. Walaupun pangsa pasar pinang ini di luar negeri, tapi bukan di daerah Cina sana atau Tiongkok sana, negara-negara yang menerima hasil pinang kami macam Bangladesh, India. Dan alhamdulillah waktu COVID kemarin kawan-kawan masyarakat petani pinang ini tidak terjadi masalah.
terkait masalah penjualannya, pengirimannya dan lain-lain. Karena waktu itu didukung dengan harga-harga produk pertanian perkebunan ini dalam bentuk apa pinang, kelapa ini stabil sehingga membantulah masyarakat di Tanjung Barat. Tahun 2020 2021 tuh harga CPO khususnya Ya. itu kan memang lumayan bagus ya, Ya. harga sawit memang bagus. Pinang ini juga menjadi salah satu komoditas terbaik yang dimiliki oleh provinsi Jambi, tetapi memang pengelolaannya, ekspornya ini yang menjadi tanda tanya bagi kita. Kenapa pemerintah tidak begitu concern untuk meletakkan satu hubungan bilateral G2G, government to government atau business to business, dengan memang antara buyer dengan supplier. Kalau sampai detik ini, sepengetahuan saya, kita masih melihat bisnis pinang ini sebatas tengkulak. Benar. Dan itu merugikan petani-petani. Iya. Nah, ada nggak inisiatif daripada Dewan khususnya? Kami coba membuka ruang diskusi seperti itu. Karena paskanya hari ini kawan-kawan petani pinang itu terkendala dengan proses penjualan. Penjualan di mana tempat ada, cuma kadang-kadang pembayaran itu yang sulit karena barang yang sudah dikirim keluar hari ini tersendat terkait pembayaran itu. Karena memang tidak ada regulasi yang memang mengatur itu. Artinya harapan kami pemerintah bisa masuk ke situ, mencobalah membuat aturan main bagaimana pinang yang dikirim ke luar negeri ini resmi, gitu kan? Ada ikatan MOU jual beli lah gitu. Sampai hari ini kan yang di Malaysia sana, di Singapura sana itu kan masih pemain-pemain pemodal juga gitu kan. Ketika mereka jual ke Bangladesh, ya mereka juga tergantung juga pembayaran juga. Akhirnya berdampak juga sama kita gitu. Dan juga terkait masalah 3 sektor yang tadi saya sampaikan terkait peningkatan ekonomi. 3 sektor ini sangat penting. Karena di Tanjung Barat itu kena punya laut, kami punya sumber daya laut hasil ikan yang cukup ada gitu kan, ada udang ketak, ada udangnya juga, dan ini sebagai komunitas unggulan kami. Dan kami meminta pemerintah daerah melalui tim TAPD tolong diberi anggaran cukup besar kepada Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, karena ini menunjang kekuatan ekonomi di akar rumput. Kalau seperti itu, artinya ekonomi di Tanjung Jabung Barat setidaknya untuk kabupaten cukup baik, saya lihat kalau dari beberapa analisis kita tadi. Sekarang saya ingin menanyakan ini tentang politik di Tanjung, kalau Mas Yogi bisa nanti memberi sedikit pengetahuan untuk kita semua, bagaimana relasi hubungan politik di antara partai politik yang ada di dalam legislatif? Apakah sama halnya tarik-menarik kepentingan atau gimana? Ya, sampai hari ini antara partai pemenang, karena partai pemenang hari ini di Tanjung Barat itu PAN, Gerindra dan PKS, tentu komunikasi politik yang dibuka kawan-kawan itu terbuka lebar, karena kepentingannya kepentingan untuk masyarakat banyak. Karena program-program janji Pak Bupati terkait peningkatan infrastruktur, perbaikan sektor-sektor perikanan, perkebunan dan pertanian ini perlu diskusi yang panjang sama kawan-kawan non partai pemenang gitu. Tentu kalau berjalan sendiri saya pikir itu akan pincang, dan alhamdulillah Pak Bupati kami sendiri yang melalui Partai PAN terbuka membangun komunikasi politik partai-partai di luar pemenang ini untuk kepentingan bersama. Dan alhamdulillah hari ini sangat cair untuk kepentingan masyarakat. Karena banyak produk-produk visi misi Pak Bupati yang kami sahkan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya kartu berobat gratis yang kami pikir ini juga untuk kepentingan masyarakat. Yang penting kita mengontrol atau minitnya aja tepat sasaran atau tidak gitu. Golkar sebagai partai yang sangat lama ya dan sangat punya pengalaman luas, pengalaman yang sudah matang. Ini ada fenomena apa sehingga di Tanjung Jabung Barat Golkar tidak mampu menjadi partai pemenang?
Saya pikir memang dengan dinamika politik yang panjang, kawan-kawan waktu itu mungkin perlu pencocokan-pencocokan visi lah. Mungkin kami waktu itu punya visi yang hampir sama dengan kandidat partai yang didukung oleh PDI waktu itu, sehingga kami terjadi koalisi. Dan saya pikir masyarakat Tanjak Barat juga cerdas dalam memilih pemimpinnya gitu kan. Dalam kompetisi kan itu biasa, ada kalah menang. Tapi kami juga tidak menganggap kalah kami ini sebagai kalah dalam hal strategi politik, dalam penyampaian Tujuannya visi itu misi. untuk tetap untuk sejahtera masyarakat. Iya, tujuannya sama untuk masyarakat. Panjang ya kalau ingin dibahas. Saya kali ini ingin bertanya, dan harus saya tanyakan ini dengan Mas Yogi. Bagaimana sebenarnya ketertarikan Mas Yogi sehingga mau ikut di dalam arena politik ini? Kalau saya tarik dari latar belakang Mas Yogi, karena kita adalah satu kampus yang sama, dengan titel sarjananya yang sama, artinya memang ada gairah politik. Tetapi saya juga tidak menduga Mas Yogi masuk di dalam kontestasi politik yang hari ini sudah duduk di wakil rakyat. Ya, sedikit saya ingin tanyakan di sini, apa yang mendorong ini sehingga mau ikut di dalam politik ini? Bagi saya, kenapa hari ini masuk dan terjun ke dalam dunia politik, karena sebelum terjun ke politik saya sering mengadvokasi masyarakat. Salah satunya mengadvokasi teman-teman kepemudaan, artinya bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada anak-anak muda, baik itu dalam bentuk anggaran, melalui komunitas, melalui organisasi. Itu satu. Dan juga sebelumnya saya juga sering mengadvokasi kawan-kawan masyarakat pesisir nelayan, bagaimana pemerintah juga hadir di sana memberikan bantuan atau kontribusi melalui program kebijakannya. Artinya saya harus masuk dalam dunia politik sehingga langsung masuk sparring langsung sama pemerintah daerah untuk mendorong langsung bagaimana kebijakan-kebijakan ini tepat sasaran gitu. Oleh sebab itu saya coba membuat jaringan atau membuat satu ikatan yang sama, bagaimana ada perwakilan dari anak muda, perwakilan dari nelayan, perwakilan dari buruh untuk masuk dalam sistem, sehingga ketika masuk dalam sistem bisa bersama-sama pemerintah daerah atau eksekutif mendorong kebijakan yang berpihak kepada anak muda, kepada masyarakat nelayan, kepada buruh dan lain-lain. Oleh sebab itu politik ini salah satu jalan langkah yang real lah dalam membuat kebijakan atau keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Artinya gini, untuk merubah sesuatu itu kita harus terlibat di dalam sesuatu itu. Harus menjadi aktor ini. Harus menjadi aktor di sana. Saya melihat Mas Yogi itu akhirnya naluri politiknya itu menjadi seorang legislatif itu saya rasa memang terpupuk dari latar belakang pendidikan ini. Ya, sarjana ilmu penyair ya. Sarjana ilmu politik. Dan saya rasa gini, freshnya pemikiran kita, tentu Mas Yogi ingin membela kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Ya. Dan harapannya kita mampu untuk menjawab itu. Insya Allah. Sehingga kelak menjadi seorang pemimpin itu kan adalah yang bisa mengayomi, yang bisa memberi, yang bisa merubah. Nah, saya rasa dorongan itu harus kita jaga terus. Kalau saya tanyakan lagi, apa background aktivis Anda yang memang membuat Anda harus terlibat dalam politik? Saya pikir tidak juga begitu. Kawan-kawan juga punya latar belakang berbeda di DPRD dan punya niatnya sama. Selalu punya tujuannya sama, bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bagaimana kebijakan pemerintah berpihak kepada mereka. Dan saya pikir semangat kebersamaan ini yang mendorong saya juga harus lebih menonjol, harus bisa lebih daripada kawan-kawan. Sebagai akademisi saya sebenarnya sangat mendorong kawan-kawan itu untuk terlibat aktif dalam politik, secara khusus lagi. Saya kawan-kawan aktivis khususnya. Iya. Karena apa? Kawan-kawan aktivis ini sedikit tidak, nalurinya itu ada. Naluri ingin berkompetisi ada, naluri ingin membela ada. Cuman kalau kita bicara seperti itu, apakah
elit politik yang sudah masuk di dalam dikarenakan tadi kemenangannya itu adalah kemenangan faktor ada keluarga di sini, ya kan, oligarnya yang ada dengan kemenangan kapitalnya yang bagus. Tetapi apakah dia akan bersentuhan dengan masyarakat atau tidak itu menjadi tanda tanya. Tapi saya hari ini melihat Mas Yogi ini sangat dekat dengan konstituen. Artinya memang aktivis itu layak untuk menjadi seorang representatif daripada Posisi ya. Artinya saya juga yakin Mas Yogi tidak sekedar menjadi legislatif, menjadi keterwakilan anak muda juga. Karena kalau lihat dari latar belakang Mas Yogi ketua KNPI juga ya, periode 2016. 2013 sampai 2000. Dua periode ya, Cando. Nah, sekarang saya tanya, di dalam dinamika KNPI itu apa ada ilmu atau pengetahuan yang dibawa untuk menjabat sebagai Dewan Legislatif ini? Saya pikir tergantung gitu kan. Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Dori bahwa aktivis itu punya ruang yang besar dalam dunia politik dan harus masuk ke wilayah-wilayah yang punya kekuasaan yang bisa ngambil keputusan untuk masyarakat. Saya pikir juga bagus karena naluri kawan-kawan yang sudah terbiasa mengadvokasi masyarakat, menyuarakan kepentingan masyarakat, ketika duduk di DPRD itu lebih tepat, artian memberikan dorongan lah kepada kawan-kawan eksekutif bagaimana kebijakan-kebijakan itu tepat sasaran dan efektif dan tidak menghambur-hamburkan anggaran yang saya pikir program-program yang tidak jelas lah gitu. Karena kalau dilihat dalam konsep demokrasi, terlalu banyak orang yang ingin mencalonkan diri dan mematutkan diri, memantaskan diri untuk menjadi calon legislatif. Yeah. Sebagai akademisi, saya ngerasa ini sebenarnya ada sesuatu yang salah. Yeah, saya sepakat. Orang yang pantas untuk menjadi pemimpin itu memang mereka yang punya naluri untuk menjadi pemimpin dan untuk berbuat kepada masyarakat. Yeah. Nah, banyak analogi mengatakan ingin masuk ke kontestasi politik menjadi calon dari legislatif itu hanya ingin mendapat pekerjaan. Apakah ini banyak terjadi maksudnya? Ya, saya melihatnya begini, ada paradigma yang terbentuk untuk menjadi anggota DPRD yang didapat mungkin status sosial, menambah finansial. Saya pikir ini hal yang salah gitu kan, hal yang salah untuk kawan-kawan yang terbangun dengan persepsi seperti itu. Bagi saya untuk menjadi anggota DPRD itu jelas tujuannya bagaimana pengawasan kepemerintahan itu lebih efektif, membuat produk hukum yang berpihak pada masyarakat. Dan saya pikir menjadi anggota DPRD bukan semata-mata untuk mengejar status sosial, menambah penghasilan. Dan hari ini fenomena seperti itu terjadi gitu kan. Makanya tugas kawan-kawan, baik itu kawan-kawan dari kalangan akademisi, kawan-kawan partai politik, memberikan edukasi politik bahwa untuk menjadi anggota DPRD atau anggota DPRD itu jelas tujuannya bagaimana pengawasan kontrol legislatif ke eksekutif itu berjalan dengan baik, bagaimana membuat produk-produk hukum yang berpihak kepada masyarakat, baik itu masyarakat petani, masyarakat miskin kota, masyarakat nelayan dan lain-lain, dan itu harus diisi orang-orang yang berkompeten yang saya pikir cukup paham lah. Nah, makanya tadi kalau di dalam politik itu ada political education, itu adalah pendidikan politik. Nah, ada political behavior. Political behavior ini itu berbicara tentang perilaku politik. Ada dua persepsi yang berbeda di sini. Kalau tadi itu berbicara kita tentang pendidikan politik, tapi yang saya ingin tanyakan lagi ini perilaku politik. Bagaimana perilaku politik? Ya, saya melihat ada yang 3 periode, ada yang 4 periode. Ini kan sesuatu ini. Apakah terlalu enak? Tapi mana Mas Yogi? Kalau itu yang bicara anak pribadi, artinya tergantung inilah partai politik masing-masing yang membatasin kawan-kawan untuk berprodi-prodi seperti itu. Mungkin kenapa bisa terpilih lagi? Mungkin selama ini konstituen yang dibinanya cukup baik dan proses pengarahan program kebijakan pemerintah ke wilayah tersebut berjalan efektif sehingga ada kepercayaan yang baik atau kepercayaan yang panjang oleh masyarakat tersebut kepada wakilnya.
Sehingga tiap pemilihan terpilih lagi, tiap terpilihan terpilih lagi. Dan tentu harus ada partai politik yang membuat regulasi atau aturan main. Mungkin 2 periode, mungkin partai A membuat 2 periode untuk seseorang yang jadi dewan, itu mungkin bisa dinaikkan tingkatnya ke DPRD provinsi atau ke DPR RI. Seharusnya memang harus ada regulasi seperti itu sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan gitu. Dalam partai politik itu kita mengenal partai kader. Partai kader artinya di sini ada kader-kader yang memang tertib untuk menunggu giliran masuk. Nah, kalau seandainya seseorang ini duduk sampai 3 periode, 4 periode, artinya saya melihat ada oligarki partai di sini. Betul tadi bahwasanya kata Mas Yogi, setidaknya ada regulasi. Nah, pertanyaan saya kan itu tadi. Kalau memang seperti itu ada kenyamanan di sini. Itu satu. Iya. Mungkin ini nyaman dalam posisi ini. Apakah Mas Yogi juga nyaman? Saya belum nyampe 1 periode. Dan alhamdulillah di Golkar sendiri regenerasi kepemimpinan berjalan efektif dan tiap dapil itu muncul figur-figur baru lah. Ketika dapil 1 yang sebelumnya orangnya ini berganti yang baru. Dan saya pikir dengan khususnya partai saya itu cukup kompetitif, kompetisinya pengurus maupun kompetisi kadernya sering terjadi wajah-wajah baru yang muncul di dapil-dapil tersebut. Saya juga tidak terlalu memperhatikan partai-partai lain, tapi ada juga partai lain yang saya pikir punya dewannya di satu dapil yang cukup panjang sampai 3 periode. Kalau begitu, ada kan belum 1 periode. Untuk agenda Anda ke depan ini, bagaimana menjaga dapil-dapil Anda ini? Khusus untuk konstituen Anda, karena ya kita nggak bisa nafikan. Salah satu yang harus kita jaga itu adalah suara-suara mereka yang mempercayai kita sebagai wakil mereka di dapil. Nah, kalau sekarang ini kalau boleh kita tahu, program apa aja Pak yang Mas Yogi dorong untuk? Ya, sampai hari ini saya cair aja gitu kan. Saya tetap tiap hari ketemu konstituen, tetap menerima menampung aspirasi, menyerap aspirasi semua masyarakat lah. Karena kalau sudah jadi anggota DPRD kan saya juga harus membuka diri. Walaupun dulunya tidak memilih. Jadi anggota DPRD Anda menjadi milik rakyat. Iya. Ya, hari ini saya membuka diri aja semua pihak dan saya juga tidak punya target tertentu. Tapi banyak kok anggota DPRD itu yang tidak mau menjadi milik rakyat. Oh iya. Milik, mungkin ada jabatan. Ya, mungkin terlalu baperan gitu kan. Itu hal yang normal gitu kan. Saya berharap itu Mas Yogi. Karena background Anda adalah aktivis, saya berharap ke depan juga Anda tetap menjadi orang yang sangat humanis. Insya Allah. Tidak menjadi seseorang yang sangat figurnya itu diharapkan oleh masyarakat menjadi salah satu figur yang bisa merubah Insya Allah masa depan. Ya, saya rasa harus banyak orang-orang seperti Anda ini. Mudah-mudahan. Sekarang saya ini ketika bicara politik tentu enak ya. Enak, ngalir, dan dia sangat menarik. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Yogi. Sebenarnya kalau Mas Yogi melihat, apakah dari kecil Mas Yogi ini sudah punya naluri menjadi seorang pemimpin? Atau dari kecil memang Anda sudah suka untuk bergaul dengan masyarakat? Ya, bagi saya karena kita manusia itu makhluk sosial, ya punya bakat secara genetik lah gitu kan. Artinya makhluk sosial, berinteraksi sama si A, berinteraksi sama komunitas ini, komunitas itu, saya pikir itu sudah hakikatnya manusia lah. Apalagi dalam politik kan itu ilmu sosial yang dimana berkomunikasi semua pihak. Tentu hal-hal seperti ini saya pikir mengalir dan berproses saja, karena setiap ketemu orang berproses, setiap ketemu komunitas berproses, karena setiap hari bagi saya itu proses politik lah gitu. Setiap hari itu proses politik, setiap hari itu ketemu orang. Saya pikir hal-hal seperti ini yang saya coba konsisten aja, bagaimana tujuan saya untuk kepentingan masyarakat ini berjalan lancar-lancar lah gitu. Kalau konflik di internal dalam politik itu gimana Mas? Itu penting bagi saya. Konflik di internal itu penting daripada tidak ada konflik. Konflik itu sebuah kompetisi itu. Kalau tidak ada konflik, tidak ada kompetisi, dan nanti kita berada di wilayah-wilayah yang cukup nyaman sehingga
tiba-tiba kita tertinggal gitu. Jadi bagi saya konflik internal tinggal kita memanajenya seperti apa, manajemennya seperti apa, dan itu wajib ada konflik. Manajemen konflik. Wajib. Karena kalau saya lihat itu konflik di dalam politik ini kan berbagai, mulai dari konflik yang ada dalam partai politik, partai naungan kita, sampailah konflik yang ada di dalam dewan itu sendiri, yang rumah kita. Nah ini artinya Anda hidup di dalam dinamika konflik yang luar biasa. Tetapi di samping konflik Anda harus menjaga konstituen Anda. Nah pertanyaannya mengelola konflik ini sebenarnya bagaimana mengelolanya? Bagi saya ngalir aja gitu kan. Ketika saya di DPRD, saya coba memainkan peranan saya sebagai legislator. Bagaimana ada potensi nggak berkonflik dengan kepala daerah, dengan eksekutif, legislatif? Sering. Sering ya? Sering berkonflik. Artinya konflik ketika kita memberikan kontrol yang cukup frontal, kontrol yang cukup saya pikir mengganggu kinerja kawan-kawan. Ya, saya pikir itu hal yang normatif lah, hal yang lumrah. Bagaimana fungsi legislatif memberikan kontrol yang cukup kuat kepada eksekutif sehingga kebijakan-kebijakan itu berjalan sesuai aturan atau sesuai jalan yang benar lah. Tapi kalau Anda berkonflik dengan ketua partai nggak berani lah ya? Tidak berani, karena itu pimpinan partai kita. Itu pimpinan partai. Kalau konflik di partai, itu hampir semua partai itu berkonflik dengan kadernya. Salah satu yang terjadinya pemicu konflik itu karena ketidaktaatan kader. Ada beberapa partai besar yang punya kader yang bagus-bagus, tetapi kenyataannya kan tidak dapat usul, tidak disukai oleh pemimpin. Nah ini kan jadi persoalan. Tapi saya terlepas dari itu, kita sudah berbicara konflik. Saya juga harus bertanya kepada Mas Yogi tentang sesuatu hal yang harus kita prediksi ke depan. Apakah Mas Yogi kelaknya itu hanya akan menjadi seorang legislatif penyambung rakyat? Secara kewenangan, saya sangat memahami peran kontrol legislatif itu hanya sebagai pengawas, ya, bukan pengambil kebijakan. Saya sangat memahami. Dan saya ingin bertanya pada Mas Yogi, apakah Anda mau kelaknya ketika masyarakat meminta Anda untuk masuk ke dalam eksekutif, menjadi pelaku pengambil kebijakan? Apakah Anda mau? Ini menarik nih pertanyaan ini. Izin dulu pimpinan partai. Saya pikir konflik di internal partai itu hal yang lumrah, dan ketika proses pilkada tentu ada kader-kader yang berpotensi yang siap untuk dimajukan, tapi elit-elit partai tidak menginginkan itu. Itu kan ini menjadi gesekan. Akibatnya partai terjadi transaksional mencari kandidat-kandidat yang mempunyai uang banyak daripada mencari kandidat partai yang kader partai yang mungkin secara finansial mungkin tidak dilihat. Hal seperti ini yang menjadi gesekan gitu kan. Harapan kita ketika kader partai ini mempunyai potensi yang baik di tengah masyarakat, mempunyai potensi untuk menang, ya harus didukung gitu kan, harus didukung dan harus didorong untuk disiapkan kader-kadernya untuk menjadi eksekutif. Yang saya pikir penting ketika partai menang mempunyai bupatinya sendiri atau mempunyai gubernurnya, itu juga bagus untuk kepentingan partai sendiri, baik itu secara kontribusi ke masyarakat, baik itu membesarkan partai, itu juga penting. Dan hari ini kan konflik partai itu muncul ketika kader partai tidak dikasih ruang untuk menjadi kepala daerah, dan juga terjadi gesekan pasca pemilihan ketua partai baru. Nah, ini yang rawan-rawan berkonflik gitu kan. Dan saya pikir partai harus coba mengevaluasi lah sehingga biar tidak terjadi konflik yang terlalu panjang. Pas mau pemilu kita baru berbenah, akhirnya kita tidak dapat kursi, kita tidak dapat putusan partai yang lebih banyak di legislatif, kita tidak bisa menjadikan kader partai yang menjadi kepala daerah. Artinya manajemen partai itu juga harus diatur sebaik mungkin. Kita bicara solusi tentang konflik tadi ya. Tapi kalau saya bicara tentang naluri Anda yang diminta oleh masyarakat untuk menjadi seorang eksekutif, apakah Anda siap untuk itu? Insya Allah kalau memang sudah waktunya dan
tepat menurut momentum, tepat secara emosional, secara finansial dan lain, insya Allah kita akan coba meyakinkan kepada partai kita siap menjadi target partai yang lebih besar lagi. Ya, kalau untuk personal branding aja, saya rasa nggak cukup dalam politik. Maka memang kita harus lebih kepada berbuat kepada masyarakat. Itu penting. Dan Mas Yogi saya rasa sudah mulai melakukan itu, insya Allah. Dan ya saya yakin Anda ke depan punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Oke. Dan saya berharap itu dan saya mendoakan. Amin. Karena saya rasa salah satu graduate from jurusan ilmu politik itu juga harus menjadi seorang pemimpin. Ya, wajib. Karena kita harus menjawab pertanyaan daripada masyarakat. Di usia kita, ketika ngambil jurusan ilmu politik dulu, di mana di sana orang tidak mau ngambil. Benar. Karena masyarakat itu politik, sangat anti terhadap politik. Karena kita transisi oleh Orde Baru. Tapi perjalanannya membawakan kita ke sana. Nah, hari ini Mas Yogi sudah menjadi praktisi ilmu politik, saya sudah menjadi akademisi ilmu politik. Artinya, di mana ketika orang tidak mau melirik itu dan kita mengambil peluang itu, dan saya yakin Anda akan sampai ke depan. Itu di dalam perspektif melihat eksekutif. Nah, ketika konflik ini terjadi, selalunya orang itu akan loncat partai. Loncat partai saya katakan tadi, di dalam konsepsi ilmu politik, itu ada hal yang salah. Karena dia melanggar konstituennya. Ya. Kalau seandainya dia sedang menjabat, dan dia pindah partai, dia melanggar konstituennya. Dan saya berharap itu tidak terjadi pada Anda. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, satu pertanyaan lagi. Dalam usia yang sangat muda, Anda menjadi wakil rakyat hari ini. Bagaimana membagi waktu Anda ini dengan kolega, dengan pekerjaan, dengan keluarga? Bagi saya tidak ada daftar daftar jadwal lah. Nah, saya mengalir aja dari pagi sampai sore saya duduk di luar, ya di coffee shop, di warung kopi, di kantor DPRD sendiri. Saya pikir dengan akses teknologi yang hari ini cukup efektif, saya bisa aja mengajak kawan-kawan itu duduk di tempat A atau ngumpul di kantor DPRD atau dimanapun tempat. Kalau mengatur manajemen waktu, baik itu di rumah, atau keluarga, saya pikir itu hal yang normatif lah. Tidak saya harus jam segini saya di sini, jam segini saya di sini, tidak begitu. Saya ngalir aja lah tiap hari, karena ketemunya orang berbeda-beda dan pengaduan masyarakat juga berbeda-beda. Saya pikir hal seperti itu sulit untuk juga diatur dengan daftar yang saya pikir disesuaikan lah gitu. Artinya harus diagendakan jam segini harus balik ke rumah. Saya pikir tidak bisa seperti itu. Ngalir aja lah gitu. Artinya gini, kalau dari perspektif keluarga tadi, karena saya sudah menyentuh hal ini, saya juga akan bertanya tentang bagaimana latar keluarga Anda ketika Anda memutuskan untuk politik? Apakah Anda lahir dari keluarga elit? Tidak. Atau biasa? Biasa. Ibu Kalau saya seorang guru. Itu sangat luar biasa. Kalau Anda tadi lahir dari keluarga elit, itu oke, nggak masalah. Tetapi ada sesuatu yang hilang bagi saya ketika Anda duduk di suatu jabatan. Tapi kalau Anda dari orang yang biasa saja, dari keluarga yang sederhana, saya rasa Anda sangat peduli terhadap masyarakat. Sangat sederhana. Dan hari ini tampilan Anda sangat sederhana, kepedulian Anda terhadap masyarakat sangat lebih, dan ke depan kita berharap itu tetap terjaga dengan baik. Dan saya doakan Anda untuk menjadi seorang pemimpin di eksekutif. Amin, insya Allah. Ya, sampai di sini kayaknya kita berbagi menjadi motivasi untuk terkhususnya untuk kami-kami di kampus. Terima kasih. Yang hari ini melihat ada anak muda yang sangat fighter, yang sangat mau terjun di dalam politik yang analoginya, anekdotnya, persepsinya
selalu orang katakan itu adalah jalan yang sangat gelap. Iya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang terang. Amin. Oke, selamat sore. Terima kasih. Oke. Sudah bersedia hadir di polling Politik keliling. politik keliling. Keren. Nanti kita akan roadshow Provinsi Jambi. Kita akan datang ke setiap pemimpin yang ada. Kita akan bertanya apa agenda Anda dan apa visi misi Anda untuk memajukan negeri ini. Terima kasih, Mas Yogi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Dori Nanti kita atas ketemu. waktunya. Oke. Sip. Terima kasih.